masyarakat yang mempunyai hewan kesayangan, hewan peliharaan kesayangan, segera vaksinasikan hewan tersebut kepada kami. Kami akan siap melayaninya, baik door to door ataupun masyarakat. Selamat pagi, jelang siang, Bu Kabit. Selamat pagi, Pak Ya, Iwan. kebetulan didampingi sama Bu. Dokter hewan Sabika. Ya, sejauh ini kalau di Kota Bekasi ya, masalah penanganan hewan. Kemarin kita masih pengecekan sesuai dengan bidang kita ya. Benar. Nah, di Ketapang membawahi beberapa bidang, 5 bidang. Ya. Salah satunya di bagian Peternakan dan kesehatan hewan. Nah, sebelum hari H pelaksanaan kurban kemarin, Ya. apa yang dilakukan oleh bidang itu tadi, peternakan kesehatan hewan? Baik, terima kasih Pak Ridwan. Menjelang Idul Adha pada hari hanya tanggal 29 Juni kemarin, kami beberapa kali sudah melakukan hal-hal untuk hal tersebut. Salah satunya di hari Ahad ya, tanggal 18 Juni kita melakukan pelatihan dengan Juleha dan Dewan Masjid Kota Bekasi. Juleha itu adalah juru sembelih halal. Jadi bagaimana cara memotong hewan kurban secara syariat Islam, dan kami di bidang peternakan dan kesehatan hewan ini memberikan pelayanan kesehatannya. Dari 250 lapak yang ada di Kota Bekasi ini, kita melakukan pengecekan hewan yang ada. Penyakit yang ada sekarang khususnya untuk sapi adalah PMK maupun LSD. LSD itu adalah yang seperti kalau orang Bekasi bilang adalah lato-lato, berbenjol. Tetapi dengan adanya surat edaran dari Fatwa MUI dan Dirjen Kesehatan Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan 50% penyakit tersebut, hewan tersebut bisa untuk dikurbankan, tetapi 50% ke atas tidak boleh dikurbankan. Itu sudah jelas tertuang di dalam Fatwa MUI tersebut. Dan yang menjadi ini kita salah satu juga adalah penyakit PPR. PPR ini untuk kambing dan domba. Nah, itu juga sama sesuai dengan edaran yang ada, 50% ke bawah itu adalah bisa untuk dikurbankan, 50% ke atas tidak bisa dikurbankan. Jadi kami di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini, khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan ini, kami sudah melakukan hal itu. Jadi kemarin kita sampai Idul Adha, pemotongan hewan kurban tetap kita melakukannya di masjid-masjid, itu dengan beberapa juleha-juleha tersebut dengan Dewan Masjid yang ada. Jadi tetap kita bekerja sama dengan PDHI, Persatuan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia wilayah 5 Jawa Barat. Kita juga merangkul mereka untuk melakukan kesehatan hewan itu. Ini yang sudah kita lakukan menjelang Idul Adha tersebut. Jadi kita jangan, walaupun dikatakan di Kota Bekasi zero PMK, zero LSD, tetapi kita harus tetap hati-hati. Salah satunya adalah pemasukan hewan dari luar Kota Bekasi. Ini harus kita sangat perhatikan, dan harus kita tegaskan, harus ada SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewan. Kalau itu tidak ada, minimal kita harus ada binatang tersebut, hewan tersebut seperti sapi ada irtek. Ya, itu sudah divaksin. Nah, itu harus ada minimal 24 hari ya. 24 hari hewan itu divaksin baru bisa dikurbankan. Kalau 24 hari sebelum 24 hari dikurbankan, itu tidak bisa untuk hewan dikurbankan. Mungkin itu yang sudah kita lakukan, pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bekasi. Itu kan Kota Bekasi dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak juga kan. Nah, banyak pecinta hewan. Bagaimana controlling daripada pemerintah Kota Bekasi? Karena banyak juga kan, mereka saja mungkin ya tidak ada penyakit atau bagaimana, tidak pernah berurusan dengan orang. Kalau kita, bagaimana edukasi daripada pemerintah Kota Bekasi kepada warga agar mereka tahu aturan, tahu tata cara
dalam memelihara setiap peliharaan? Baik Pak Ridwan, memang sekarang ini lagi maraknya adanya rabies kepada hewan kesayangan. Hewan kesayangan itu seperti Pak Ridwan katakan tadi adalah kucing, anjing maupun kera. Ya. Nah, jadi kami sudah selalu melakukan edukasi, bekerja sama dengan klinik-klinik swasta yang ada. Apa yang kami kerjasamakan dengan klinik swasta? Kami memberikan surat dan memberikan vaksinasi secara gratis. Vaksinasi rabies namanya untuk hewan tiga ini yang disebut hewan kesayangan biasanya. Jadi kami tidak tinggal diam, kami juga sudah kerjasama dan kami juga selalu melakukan vaksinasi rabies kepada hewan kesayangan ini seperti Car Free Day. Kami sudah melakukan itu. Dan yang kedua, bila menjelang hari-hari besar seperti ulang tahun Kota Bekasi itu sudah hampir 500 ya, kurang lebih 510 ekor binatang kesayangan yang sudah kita vaksinasi. Itu di saat acara Car Free Day. Nah, menjelang ulang tahun RI nanti, kita juga akan melakukan kegiatan itu. Jadi kita memang melakukan edukasi ini bukan hanya suntik vaksin rabies saja, tetapi kita melalui IG kita juga sudah kita katakan bila ada hewan kesayangan, ayo mari kita ke klinik hewan yang ada di Kota Bekasi atau kontak nomor online kami akan kerjasama dan kami akan melayani itu secara home to home atau door to door. Itu kita sudah lakukan. Dan terus pada bentuk kerjasama itu seperti apa? Nah, jadi kalau untuk kerjasama dengan klinik-klinik swasta itu seperti kita memberikan vaksinasi gratis, misalnya di saat-saat hari tertentu, tidak setiap hari, seperti nanti hari rabies dunia. Nah, kita bekerja sama dengan PDHI maupun klinik-klinik hewan yang ada di Kota Bekasi. Tapi pada saat Car Free Day itu selalu ada poskonya dibuat ya, dibuka pelayanan itu. Momen-momen itu selalu ada. Nanti kita beritahu ya. Nanti kita akan beritahu bila ada. Biasanya selalu ada. Kebetulan kan kemarin katanya ada salah satu warga kan, sang peliharanya itu mengalami sebuah penyakit lah. Saya dengar informasi dan ternyata dari pemerintah Kota Bekasi juga melalui Kabitnakeswan ternyata langsung menindaklanjuti keluhan dari pemerintah. Saya tekankan ini free semua tanpa ada pungutan. Dokter-dokter yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini siap untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk hewan-hewan kesayangan maupun bukan hanya vaksin rabies, tapi seperti yang saya katakan sapi, kambing dan domba itu semuanya free, tidak ada pungutan biaya. Tetapi kalau di klinik swasta pasti berbayar. Karena cuman seperti yang saya katakan tadi, kita kerjasamanya hanya event-event tertentu. Karena kita hanya ada 7 dokter hewan yang ada. Jadi pasti tidak akan mampu di saat hari-hari tertentu, misalnya menjelang hari RI nanti, misalnya kalau membludak ratusan ekor, itu tidak bisa karena bisa beberapa menit ya satu hewan itu untuk ditangani, diperiksa seperti itu. Kabupaten yang berseberangan tetangga dengan kita lah Kabupaten Bekasi ya. Ternyata mereka itu sudah memiliki puskeswan gitu. Di Kota Bekasi ada? Ya, ini ya Pak Ridwan, kita belum mempunyai puskeswan, pusat kesehatan hewan, tetapi kita hanya memiliki klinik kesehatan hewan. Inilah kerinduan, keinginan hati kami. Untuk kliniknya di mana, Kliniknya adanya di Bekasi Utara. Bekasi Utara? Ya. Jadi keinginan kita memang dari klinik menjadi pusat kesehatan hewan inilah program selanjutnya ke depan yang akan kita wujudkan. Semoga ini cepat. Dan ada rencana untuk buat juga? Ada rencana untuk puskeswan itu karena untuk membentuk suatu klinik puskeswan itu kan perlu adanya yang harus kita persiapkan lahan, sarana prasarananya itu memang harus benar-benar sesuai dengan standar yang ada.
Oh gitu. Program kita pasti Ya karena mengingat dengan kebutuhan warga masyarakatnya kan Bu ya. Benar. Nah, Apalagi Kota Bekasi, hewan kesayangan itu sangat banyak ya. banyak kan Bu ya. Banyak sekali. Ini program-program untuk merubah dari klinik menjadi puskeswan ini apa memang sudah pernah juga disampaikan kepada pimpinan Kota Bekasi atau bagaimana gitu? Kita sudah pernah menyampaikan, tetapi ya dari kitanya juga memang harus kita menelaah, memberikan nota dinas, memberikan sarana prasarananya itu harus sesuai sekali dengan standar yang ada. Nah itu harus ada izin dari kementerian juga. Oke. Tapi kan upaya itu sudah dilakukan, Kamen? Upaya Atau? itu akan kita lakukan. Akan kita lakukan. Karena itu masuk dalam program kita juga. Program untuk tahun 2023 atau 2024 ke depan. 2024 ke Iya, depan. kalau untuk 23 belum. 24 nanti kita akan lakukan. Tapi kalau menurut Ibu Kabid sebenarnya sudah harus punya ya? Harus ada. Harus Karena ada. mengingat Kota Bekasi, hewan kesayangan itu masyarakat sangat banyak memilikinya. Kalau Car Free Day itu bukan puluhan ekor yang melakukan vaksinasi rabies, ratusan. Kayak kemarin tuh 510 ya, 10 ekor. Dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Itu bukan 7 dokter ini, puluhan dokter yang menangani bersama dengan PDHI. Nah terus untuk di jajaran Ibu lah ini ada berapa dokter? Mungkin Ibu nama panggilan akrabnya siapa nih Bu? Sabika. Iya. Nah. Ada 7 aja sih ya berarti. Ada 7 Iya, dokter. sekitar 7. Dokter Sari, Dokter Yudi, Dokter Dahlia. Kemudian ada saya, Dokter Sabika, Dokter Laili, Dokter Asri, Dokter Ibeng, sama satu lagi Dokter Tisno. 8 dari satu ini yang tadi Dokter Ibeng di RPH. Jadi dia bekerjanya malam. Yang standby di sini 7 sama satu lagi Dokter Tisno itu. Dan itu itu beda-beda nggak dia punya apa? Antara yang khusus ke domba, atau memang dia mencakup semuanya atau bagaimana? Semuanya harus mencakup semua gitu. Harus bisa gitu ya? Iya. Nah terus itu pembekalannya tuh memang sesuai dengan itu, dia S1-nya tuh ambil itu? Di dokter hewan memang umum, semua harus dipelajari. Harus dipelajari? Iya, spesialis belum. Dokter hewan beda dengan dokter manusia. Kalau dokter hewan ini umum, belum ada spesialis khusus gitu. kucing, anjing belum. Peminatan. Oh gitu. Dia lebih minat kemana gitu. Kalau di kampus pelajarannya kayak gitu. Cuman yang diajarin formalnya benar-benar semua secara general. Dan sejauh ini berjalan dengan baik, efektif. Pesan-pesan kepada warga masyarakat yang ada di Kota Bekasi khususnya nih. Tadi kan Ibu singgung itu terkait masalah rabies. Ini kan obatnya belum ada ya, rabies. Ya, belum ada. Belum ada kan? Hanya ada vaksin ya. Vaksin aja. Kalau nggak salah kemarin itu ada yang lagi viral juga itu. Saya akan menyampaikan kepada masyarakat, tolong kepada masyarakat yang mempunyai hewan kesayangan, hewan peliharaan kesayangan, segera vaksinasikan hewan tersebut kepada kami. Kami akan siap melayaninya, baik itu door to door ataupun masyarakat datang ke klinik hewan kita yang ada di Bekasi Utara. Jadi jangan takut, jangan bimbang, ayo vaksinasikan segera hewan-hewan kesayangan tersebut. Dan ingat, tidak ada penarikan dana, semuanya free. Inilah pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ada. Dan untuk anjing-anjing liar ataupun kucing-kucing liar yang ada, kami mohon kepada masyarakat untuk segera memberitahu kami juga, dan kami juga akan melakukan hal-hal edukasi ataupun melakukan vaksin kepada hewan-hewan liar tersebut. Karena memang di sini kita selalu fokuskan kepada hewan peliharaan masyarakat saja, dan tidak kemungkinan hewan liar juga tetap akan kita lakukan vaksinasi, karena hewan liar ini yang sangat-sangat dikhawatirkan.
untuk menggigit yang belum divaksinasi. Ini yang sangat kita takutkan kepada masyarakat. Jadi ayo masyarakat bekerja samalah dengan kami pemerintah. Mari lakukan vaksin rabies kepada kami. Kami akan lakukan dengan secepatnya.